Berlatar pada tahun 2018, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Pan Seng. Ia merupakan programmer, lebih tepatnya ahli dalam bidang pengembangan perangkat lunak seperti aspek teknologi dan sistem operasi. Pagi itu, ia menghadiri acara di perusahaan tempatnya bekerja, berharap akan mendapatkan promosi untuk menjadi CEO baru. 有请我们的新任 CTO Kevin。 Akibat impian yang kandas, Pan Seng memutuskan berhenti dari perusahaan dan berencana akan menerima tawaran kerja di luar negeri, lebih tepatnya di sebuah perusahaan game di Singapura. Tapi sebelum itu, ia meretas layar monitor di tempat acara barusan untuk sekedar melampiaskan kekesalannya. 在在线交易这个行业里，我们的客户一般。 Singkat cerita, Pan Seng akhirnya berangkat naik pesawat menuju ke Singapura. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Jun yang merupakan perwakilan dari perusahaan guna menjemput sekaligus mengantar ke lokasi tujuan. Di sana, Pan Seng tidaklah sendiri karena ternyata beberapa orang yang ada di sana juga bermaksud melamar ke perusahaan tersebut. 待我们到往内要转机，不太远，在附近晃晃就好。 Setibanya di Bandara Singapura, Pan Seng bersama teman-teman barunya mampir sejenak ke tempat rekreasi untuk sekedar hiburan. Namun saat sedang berjalan-jalan, mereka dihadang beberapa orang preman yang langsung memukuli mereka hingga babak belur. Pan Seng yang menyadari adanya kejanggalan memilih untuk menyelamatkan diri dan... Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah pabrik bekas yang letaknya cukup jauh dari pemukiman, yang mana di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang bos bernama Lu. Ia langsung membawa mereka berkeliling untuk melihat-lihat tempat itu terlebih dahulu, yang ternyata merupakan sindikat kejahatan online. 这些都是提醒，也叫互推，他们负责聊天进货。 Dari banyaknya kaum laki-laki, puluhan perempuan juga ada di sana bekerja sebagai host judi online. Mereka kebanyakan adalah turis yang bernasib hampir sama dengan apa yang terjadi kepada Pan Seng dan teman-teman barunya saat ini. 怎么样？要不加入啊？我不干，放我回去。 Melihat keadaan tempat tersebut, Pan Seng sama sekali tidak tertarik dan memilih ingin pulang. Namun baru saja akan pergi, ia langsung diserang oleh Jun dari belakang karena sejatinya mereka tidak akan pernah dibiarkan pergi dari tempat ini. Setelah itu, Pan Seng yang tidak bisa berbuat apa-apa langsung diantar ke lokasi yang akan menjadi rumah barunya, yang mana di tempat itu ia bersama puluhan pekerja dikumpulkan dalam satu ruangan, di mana Jun kembali menghampirinya dengan maksud meminta agar Pan Seng memberikan kabar kepada keluarga jika dirinya baik-baik saja. 这边很美，我跟同事玩得很。 Keesokan harinya, Pan Seng berkenalan dengan seseorang yang bernama Jim, di mana wajahnya nampak babak belur akibat berusaha kabur. Jim juga menyarankan Pan Seng agar tidak sampai berbuat nekat, agar tidak mengalami nasib yang serupa dengan dirinya. Hingga sesampainya di ruang kerja, Pan Seng yang sejujurnya ogah berada di tempat ini pun mengabaikan perintah yang diberikan oleh Jun dan... Pan Seng yang merupakan ahli di bidang teknologi ditugaskan mengatur menang dan kalahnya para pemain, sekaligus meyakinkan para korban agar tetap bermain pada situs mereka. Kala itu, ia berniat meminta pertolongan dengan menulis sebuah pesan pada karton dan segera bergegas pergi ke toilet untuk mengeluarkannya lewat jendela. Dia bernama Ana, salah satu wanita yang bertugas di bagian host. Menyadari jika Pan Seng sedang berusaha ingin meminta pertolongan, Ana yang sejatinya sudah cukup lama berada di tempat ini pun memberitahu Pan Seng agar jangan bertindak gegabah karena akan mendapat masalah besar apabila ketahuan. Di sana, Ana bercerita terkait dirinya yang dijanjikan kebebasan oleh Lu apabila pendapatannya sudah mencapai 5 juta yuan atau sekitar 10 miliar rupiah. Mendengar hal itu, Pan Seng segera menawarkan jasanya agar Ana bisa lebih cepat mencapai target dengan syarat Ana harus membantunya keluar apabila sudah dibebaskan nanti. 我帮你完成业绩，
你帮我出去报警好吗？ Dan ya, Jun yang rupanya sedari tadi menunggu Ana lantas menggedor-gedor pintu. Hal itu membuat Pan Seng seketika panik dan berencana akan membuang tulisan tadi ke dalam kloset. Namun karena keran airnya malah macet, ia pun segera kembali mengambilnya dan terpaksa menelannya agar tidak ketahuan. Sejenak, kita akan dialihkan pada masa lalu Ana sebelum sampai ke tempat ini. Ya, merupakan seorang model terkenal, namun karirnya seketika merosot akibat oknum tidak bertanggung jawab telah menggunakan gambar wajahnya sebagai seorang wanita penghibur. Hal itu membuatnya langsung dikeluarkan oleh atasan dan tidak diberi gaji karena dianggap sudah mencemari nama baik perusahaan. 有损公司形象，解约。 Mengetahui hal itu, sahabat Ana yang bernama Suang lantas memperkenalkannya kepada Jun, dan dari sinilah awal mula ia diberikan tawaran untuk menjadi host judi online dengan gaji besar, di mana hal itu membuat Ana langsung tertarik dan segera menerima tawarannya. Sesampainya di tempat itu, Ana bersama beberapa wanita lain langsung diajarkan untuk menjadi host sekaligus cara memenangkan taruhan kecil, karena kedepannya pihak programmer lah yang akan mengatur menang atau kalahnya permainan. Ana hanya perlu melakukan live selama 6 jam dalam sehari. Kembali ke masa kini, Pan Seng yang ketahuan ada di toilet lantas diberikan pelajaran oleh Jun sampai akhirnya terhenti akibat Jim datang memberitahu jika saat ini sedang ada sedikit kendala dengan customernya. Beralih ke negara Cina, lebih tepatnya sebuah studio penerjemah bahasa, beberapa orang karyawan yang ada di sana seketika tergiur dengan tawaran pengiklan judul karena cukup dengan beberapa menit mengiklankan saja mereka bisa menghasilkan uang, di mana owner atau pemilik tempat yang bernama Tian pun setuju menerima tawaran tersebut. 你做决定。 Setelah mengantarkan pacarnya pulang, Tian yang seumur hidupnya belum pernah mencoba sensasi baru, malah iseng membuka situs judul itu, dan di sana ia terus-menerus menerima kemenangan meskipun hanya bermodalkan taruhan kecil, yang karena merasa jika dirinya lebih jago daripada bandar itu sendiri, Tian lantas memberikan trik bermain kepada teman-temannya. 连输10把的概率，无论我们输了多少，下一把下 double， 我们只要赢1把就能上来。 Pada kesempatan berikutnya, Tian yang berniat ingin membelikan alat musik mahal untuk pacarnya memutuskan all in dengan mempertaruhkan semua deposit, di mana hal itu merupakan kesalahan besar karena kali ini ia justru malah mendapat kekalahan.庄9点，闲7点，庄赢。 Menyadari jika Tian sudah kehabisan saldo, Pan Seng segera menawarinya pinjol, bahkan menggunakan suara anak untuk merayu Tian agar bermain roulette dengan dalih kemenangan tinggi apabila saat ini memainkannya, di mana hal itu membuat Tian semakin terpancing untuk bermain lagi. Dan benar saja, Tian keesokan harinya memberikan hadiah kepada pacarnya, membuat si wanita yang bernama Yuli merasa senang karena dari pengakuan Tian ia membeli alat musik itu menggunakan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Yang bersamaan dengan itu, Ana kembali mengajak Tian bermain roulette, membuatnya sampai tega mengabaikannya. Karena ponsel miliknya sudah diretas oleh Pan Seng, Tian yang saat ini diketahui sedang menonton pertandingan basket pun diberi tawaran untuk melakukan taruhan jubol. Namun karena mengalami kekalahan, Tian bahkan nekat meminta 3 bulan gajinya kepada bos tempatnya magang, hingga rela melakukan apa saja hanya karena ingin bermain judol. 这都氧化了，打包18000喽，没问题，我就拆了它。 Beberapa hari kemudian, keluarga Tian didatangi preman karena belum bayar uang pinjaman, sehingga demi mendapatkan tambahan waktu, ia pun harus rela mendonorkan darahnya ke beberapa rumah sakit, membuat sang ayah merasa kasihan dan segera melunasi semua hutang putranya itu. 因为我都走够塞了，你还不应该放过我崽啊！ Demi mencegah hal itu kembali terjadi, si ibu tidak akan membiarkan putranya memegang Android dan hanya diberikan HP jadul sekedar untuk berbagi kabar. Namun bukannya bertobat, Tian justru semakin menjadi yang kali ini nekat menjual mobil pemberian dari orang tuanya untuk melakukan deposit.
Berlokasi di sebuah kafe, Tian yang tidak memiliki ponsel Android akibat disita oleh ibunya meminta bantuan Yuli untuk memasangkan taruhan tinggi pada pertandingan bola, di mana Yuli tidak dapat menolak permintaan itu meskipun sebenarnya tidak ingin kekasihnya melakukan judi lagi. Tapi tebak, apa yang Tian dapatkan kali ini? Tian berhasil memenangkan taruhan sesuai prediksinya yang secara tidak langsung akan menjadikannya kaya karena sudah memasang taruhan tinggi. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama karena Yuli ternyata sudah membatalkan transaksi sebelum pertandingannya dimulai. Keesokan harinya, Tian mengunjungi kediaman neneknya untuk sedikit bercerita terkait dirinya yang sebentar lagi akan menikah dengan Yuli dengan membawa niat terselubung, yaitu mengambil semua emas milik si nenek yang tersimpan di dalam laci tanpa sadar jika si nenek akan memberikan uang yang semasa hidupnya ia tabung demi cucunya. Sementara itu, Yuli membuat laporan terkait penipuan online dan meminta pertolongan seorang detektif wanita bernama Zhao, berharap bisa menyadarkan pacarnya yang saat ini sudah kemalinaan dalam bermain judol. 那封原始邮件你还有吗？有。行，我知道了，回去等消息吧啊。 Bukannya bertobat, Tian justru malah semakin menjadi dengan mengurung ibunya di kamar, bermaksud meminta kembali ponselnya yang telah disita. Si ibu akhirnya pasrah dan memberitahukan sandi berangkas penyimpanannya. Namun Tian justru malah mengambil surat kepemilikan perusahaan kecil milik keluarganya. Ia langsung menggadaikannya untuk kembali bermain judol. 他上线了，问还有什么内幕消息。 Menyadari jika Tian kembali masuk ke situs mereka, Pan Seng yang merasa khawatir karena satu pemain ini sudah terlalu banyak mendapatkan kekalahan pun dibantu oleh si bos untuk memancing nafsunya terlebih dahulu, yang karena Tian terus memaksa dengan akan mempertaruhkan uang 8 juta yuan atau senilai 17 miliar lebih untuk bermain trading pun membuat si bos merasa tertarik dan segera mempersiapkan semuanya. 跟我配资，你的利润我要抽3成。 开水房，倒计时5分钟了。 Setelah memastikan uang masuk ke dalam puluhan kartu rekening, si bos segera meminta para anak buahnya agar melakukan penarikan ke tiap bank yang berbeda karena ia hanya memiliki waktu 10 menit untuk melakukannya. Yuli bersama calon mertuanya yang mendapat informasi dari sahabatnya terkait keberadaan Tian pun segera pergi menuju lokasi yang diberikan. Bersamaan dengan itu, Tian yang tengah menunggu hasil dari taruhan malah mendapati akunnya diblokir sehingga memutuskan bundir tepat saat Yuli dan kedua orang tuanya baru saja tiba di sana. Untuk merayakan hal tersebut, si bos melakukan botram bareng bersama para anak buahnya. Bahkan ia mengizinkan mereka mengambil kembali ponsel masing-masing untuk memberi kabar kepada keluarganya, di mana anak yang menjadi kontributor dalam keberhasilan ini pun diminta si bos agar maju. Begitu pula Pan Seng karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya. 今年的流水已经超过了6000万。开始。 Di tengah asiknya berpesta, Ana dipanggil si bos masuk ke ruangannya. Alih-alih diberikan izin pulang karena mencapai target, ia justru malah mendapat tawaran lain untuk menikah dengan si bos atau kembali bekerja dengan target minimal pendapatan yang jauh lebih tinggi. 为什么？我们之前不是说好了吗？ Di tengah pembicaraan mereka, Pan Seng datang bermaksud menemui si bos untuk membicarakan sesuatu. Ia bermaksud memberikan algoritma dalam menjadikan ponsel milik si bos sebagai pengaman data server dan memberikan saran untuk mengurangi pekerja karena bisa digantikan oleh kepintaran buatan yaitu AI.
Karena kinerjanya yang bagus, Panseng dipindahkan ke sebuah rumah susun yang lebih layak untuk ditinggali dan melihat Ana yang tidur di luar karena dihukum akibat menolak permintaan si bos malam. Namun bukan hanya mereka, si bos juga rupanya tinggal di sana bersama dengan putrinya. 他刚转学过来，我带他随便看一看。你们继续。 Menyadari mereka tidak akan bisa pergi meskipun mencapai target pendapatan, Panseng segera melakukan hal lain dengan menuliskan huruf SOS dengan menggunakan angka dan bertepatan di hari weekend. Ia bersama para pekerja diajak liburan oleh Jun sambil memperlihatkan keseruan untuk dikirimkan kepada keluarga. Namun Panseng memilih untuk memberikan foto tersebut kepada teman dekatnya saat masih di perusahaan yang dulu. Saat sedang makan di restoran, Ana berusaha membelikan uang dari Panseng yang mendapat angka SOS sebelumnya. Namun karena Jun terus mengawasi, ia pun sangat dibuat kesulitan untuk memberikan isyarat kepada si kasir, hingga pada akhirnya malah bertabrakan dengan seseorang dan tak sengaja menjatuhkan uangnya. 飞给快是库马勒。冇使我嚟㗎。我要去干的。 Sesuai saran yang diberikan Panseng waktu itu, si bos akhirnya akan mengumpulkan beberapa orang karyawan yang posisinya bisa digantikan oleh AI, di mana Jim yang juga masuk ke dalam kategori itu lantas berterima kasih kepada Panseng atas bantuannya. Namun sebelum pergi, Panseng juga menitipkan uang berisi angka SOS untuk membocorkan kedok penipuan di tempat ini. Malam itu, mereka yang akan diantar ke bandara seketika berhenti di depan toko dikarenakan Jun kehabisan udut dan berniat meminjam uang untuk membelinya. Di mana Jim yang kebetulan membawa uang dari Panseng pun akhirnya malah ketahuan setelah kasir menolak uang yang diberikan oleh Jun karena terdapat coretan di dalamnya. Akibat hal itu, semua pekerja kembali dikumpulkan dengan Jim yang saat ini sudah babak belur, sehingga Panseng yang merumaus bersalah pun lantas maju duluan untuk mengakui perbuatannya, di mana anak juga malah ikut-ikutan mengaku, membuat si bos akhirnya spontan mengambil kebijakan dengan menghukum mereka berdua akibat bersekongkol. Berbeda dengan anak, Panseng dipukuli habis-habisan hingga babak belur. Bahkan dengan tidak manusianya, si bos meminta rekan Panseng untuk melumpuhkan kakinya dengan menggunakan tongkat bisbol. 用点力啊！ Dalam perjalanan pulang, Ana nekat melompat dari bus untuk melarikan diri, di mana pelarian yang awalnya berjalan mulus seketika berubah tatkala ia malah pergi melapor ke kantor polisi setempat untuk meminta pertolongan, tanpa menyadari jika polisi yang ia datangi masih satu komplotan dengan organisasi. Hello, this guy wow. Em là Lolek Long. Alhasil, Ana kembali dijemput oleh Jun dan dibawa ke sebuah dermaga. Ia langsung dimasukkan ke dalam karung dengan beberapa tambahan batu, di mana Jun yang ada di sana mulai merekam untuk dijadikan pembelajaran kepada para pekerja lain apabila berani melakukan pembelotan seperti si Ana ini. Tak berselang lama, Ana kembali ditarik oleh kapal nelayan. Hal ini rupanya sengaja dilakukan oleh Jun agar Ana bisa terbebas dari organisasi, karena saat ini ia akan dianggap sudah mati oleh si bos. Namun sebagai gantinya, Ana harus tetap menjaga rahasia terkait sindikat kejahatan tersebut. Singkat cerita, Ana akhirnya bisa pulang dan bertemu dengan sang ibu. Namun baru saja akan masuk, ia justru malah mendapati seseorang yang mengaku sebagai polisi, membuat Ana lari ketakutan karena tidak percaya dengan perkataannya. Panseng yang saat ini masih mendapatkan hukuman diperlihatkan video Ana saat dieksekusi waktu itu, membuatnya sadar jika Ana mungkin saat ini sudah meninggal dan tidak akan ada lagi harapan untuk dirinya bisa keluar dari tempat ini.
Sementara itu, Ana dibawa oleh polisi ke sebuah acara penyuluhan dan bertemu dengan detektif Zhao, yang diberikan pertanyaan terkait keberadaannya selama ini sama sekali tidak ingin buka suara karena teringat dengan Jun yang sudah menyelamatkannya. Namun sebagai seorang detektif, Zhao menyadari jika Ana sedang menyembunyikan sesuatu. Yuli yang menyadari kehadiran Ana di acara itu segera membawanya pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Tian yang ternyata masih hidup. Namun sampai saat ini belum sadarkan diri akibat mengalami luka fatal. Ana disalahkan atas apa yang terjadi sehingga Zhao meminta kontribusi Ana untuk membantu kepolisian dalam memberantas kejahatan ini. 现在有很多人都需要你的帮助。 Singkat cerita, Zhao bersama para rekannya dari kepolisian tiba di Singapura. Mereka langsung bekerja sama dengan Departemen Imigrasi untuk mencari siapa saja warga dari mereka yang ada di negara tersebut, sehingga ditemukanlah data terkait Pan Seng bersama rekannya. Begitu pula dengan Jun, yang diketahui sebagai mentor dalam menuntun perjalanan waktu itu. that they are in the suburb. However, our priority Setelah mengikuti Jun dan berhasil menemukan pabrik yang dicurigai sebagai tempat operasi, pihak kepolisian dengan sigap melakukan penggerebekan, namun hanya sebagian pekerja saja yang berhasil diamankan, karena si bos bersama beberapa orang terpilih lainnya sudah lebih dulu pindah markas dan meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, Zhao bersama para rekannya tiba-tiba dihadang para pemuda lokal yang tidak menerima akan kedatangan mereka ke negara ini, di mana kerusuhan berlangsung sengit sampai melibatkan polisi setempat, hingga pada akhirnya berhasil dihentikan oleh seseorang yang merupakan ketua asosiasi daerah. Keesokan harinya, Zhao meminta asistennya untuk memesan tiket pulang, berniat tidak ingin melanjutkan operasi karena belum mengetahui lokasi markas baru yang digunakan oleh Lu untuk melakukan penggeledahan, di mana keputusan itu terpaksa dirinya lakukan, mengingat batas waktu yang dimiliki sekaligus perlakuan warga yang menolak keberadaan mereka. Di tempat lain, sahabat Pan Seng yang menyadari jika pesan yang diberikan kepadanya adalah isyarat meminta bantuan polisi beserta lokasi keberadaannya saat ini pun segera menghubungi asisten Zhao untuk memberitahukan hal tersebut, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk kembali pulang dan menemukan alamat sesuai tanda yang diberikan. Karena mereka tidak memiliki akses sidik jari untuk bisa masuk, Ana langsung diminta hadir agar lebih mempermudah penyergapan. Bahkan kepolisian juga meminta bantuan pemilik toko roti untuk menitipkan pesan sekaligus korek api untuk Pan Seng, membuat Pan Seng langsung melakukan pergerakan sesuai arahan yang diberikan. Dan ya, akibat hal itu pemadam kebakaran didampingi beberapa mobil polisi akhirnya bisa masuk dengan mudah, di mana si bos yang menyadari Ana masih hidup mulai sadar jika Jun telah membohonginya. Tapi apa yang terjadi? Yo, karena Jun sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri, si bos sama sekali tidak marah dan malah menyuruhnya agar menyelamatkan diri terlebih dahulu, sekaligus meminta kepada semua pekerja agar menghancurkan komputernya demi menghilangkan barang bukti. Si bos akhirnya menghampiri Pan Seng yang sudah menimbulkan kekacauan, namun bukannya untuk menghabisinya, justru ingin menitipkan putrinya agar diantar pulang kepada sang istri, di mana hal itu menjadi permintaan terakhir sebagai ganti rugi atas apa yang terjadi saat ini. Setelah semuanya berhasil dikumpulkan dalam satu ruangan, Pan Seng segera memberitahu Zhao terkait server bukti kejahatan lengkap yang saat ini ada di dalam ponselnya. Ia meminta kepada si bos agar memberikan ponsel tersebut, namun baru saja Zhao akan mengambilnya, Jun malah menembak duluan dan... Singkat cerita,
Si bos bersama pekerja lain pun akhirnya berhasil diamankan, di mana Panseng yang melihat jika Ana masih hidup sangat dibuat bahagia dan merasa senang akan kehadirannya. Namun mereka tetap akan menjalani masa hukuman di penjara akibat terlibat dalam kasus penipuan. 奸诈骗、绑架、故意杀人等多项罪名。 Tamat, endingnya sangat membagongkan.